Baik, Ibu akan mengecek hadirannya dulu ya. Nurul Putri Aulia. Hadir, Bu. Ya. Arini. Hadir, Bu. Ya. Rika. Hadir, Bu. Ya, Wah Rika. Nadia Intan. Hadir, Bu. Ya, hadir semua ya. Bagus. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu mau tahu nih gimana perasaannya semua. Jadi, satu persatu anak-anakku silahkan menggambar emoticon di atas di papan tulis sesuai dengan perasaannya. Dimulai dari Nadia, silahkan. Oh, Ibu bukakan. Oke. Wah, ada yang bahagia, ada yang sedih. Yang sedih nih, kenapa sedih? Tadi saya terlambat bangun, Ibu, jadi tidak sarapan. Oh, tidak sarapan. Saya merasa lapar. Jangan diulangi ya, Nak. Kita harus disiplin. Jadi kalau disiplin itu kita lebih mudah untuk meraih kesuksesan. Jangan diulangi ya. Ya, Bu. Baik. Untuk menanamkan nilai nasionalisme untuk anak-anakku, silahkan berdiri semua untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semua hafalkan lagu Garuda Pancasila? Hafal, Bu. Ya, baik. Garuda Pancasila, lagu-lagumu, hati proklamasi, saya berbantu. Pancasila Samudra, kata Imam Mustafa, 351, maju, maju, ayo maju, maju. Ya, sebelum memulai pembelajaran kita akan melakukan pembiasaan membaca. Semua bisa lihat buku yang Ibu pegang? Iya, Bu. Ya, apa yang tergambar pada sampul buku ini? Gambar anak-anak yang sedang membaca buku, Ibu. Ya, benar sekali ya. Di sampul buku ini ada anak-anak yang membaca. Judul bukunya apa? Ayo membaca. Ya, benar sekali. Kira-kira menceritakan tentang apa buku ini? Mengajak kita untuk membaca, Bu. Ya, pintar. Yang lain? Sama, Bu. Sama, Bu. Ya, jadi isinya itu mengajak orang untuk membaca. Pernahkah kamu membaca judul buku seperti ini? Sudah, Ya, Ibu. Ya, pintar sekali ya. Jadi sekarang silahkan mengambil buku ini, buku dari Ibu, dan dibaca ya selama 15 menit. Membaca sangat penting agar kita memperoleh banyak pengetahuan. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, sudah, silahkan dikumpul. Kumpul teman-teman. Baik, sekarang kita akan masuk pada pembelajaran. Di sini ada yang suka bersepeda? Suka, Bu. Kalau lari? Suka, Bu. Bagus ya. Apakah ada yang tahu organ apa saja yang dipakai kalau lagi bersepeda atau lari? Tidak tahu, tidak tahu. Tidak tahu ya. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas organ gerak manusia yang ada
Bisa dilihat PPT yang ada di atas? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Ada yang tahu apa sih itu pokok pikiran? Bu. Ya, silakan Nadia. Jadi pokok pikiran adalah inti yang ingin disampaikan dalam sebuah teks, Ibu. Ya, benar sekali ya, Nak. Jadi pokok pikiran adalah inti atau gagasan utama yang ingin disampaikan dalam sebuah teks. Nah, ada yang tahu cara untuk menemukan pokok pikiran? Tidak, Bu. Ya. Jadi Ibu akan jelaskan ya. Jika kita ingin menemukan pokok pikiran pada suatu teks, jadi kita pertama itu mencermati teks tersebut baik-baik. Kita bisa melihat dulu kalimat awal dan akhirnya. Setelah itu pikirkan pertanyaan seperti untuk apa sih teks ini, apa tujuan dari teks ini. Dengan begitu kita akan dengan mudah menentukan pokok pikiran yang ada. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ya, baik ya. Kemudian pada teks ini ada yang bisa menentukan apa pokok pikirannya? Saya Bu, Ya, silakan Nak. pokok pikirannya rawa Bu. Ya, betul sekali ya. Jadi pada teks ini pokok pikirannya adalah rawa. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Baik, kalau sudah mengerti semua, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Silahkan dijawab pertanyaannya ya, Nak. Ya, Bu. Ya, Bu. Ibu beri waktu 5 menit. Ya, untuk tugas keduanya itu mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Anak-anakku bisa menulis paragrafnya di Magic Card ini. Silahkan ya. Ditulis paragrafnya. Baik, Ibu. Hari ini menyontek, Bu. Jangan menyontek ya, Nak. Oke, sudah semua anak-anak? Sudah, Bu. Oke, siapa yang ingin mempresentasikannya? Saya, Bu. Silakan. Yeay. Maju, silakan maju ke depan kelas. Baik, pokok pikiran. Apa itu pokok pikiran? Yaitu adalah rawa adalah sebuah sistem ekologis yang tertempat banyak mikroorganisme bertumbuh subur. Kehidupan di bumi memungkinkan berasal dari lingkungan yang serupa dengan rawa. Pokok pikirannya yaitu rawa. Ya, pintar sekali ya, Nak. Silakan tepuk tangan untuk temannya. Oke, jadi berdasarkan hasil kerja temannya tadi, diketahui bahwa paragraf pertama itu pokok pikirannya adalah rawa. Jadi, mengapa rawa? Karena intinya itu di sini yang ingin disampaikan penulis itu mengenai tentang rawa. Jadi sampai sini bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baik, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video. Silahkan disimak dengan baik ya. Ya, Bu. Kenapa sini? Rangka tenggorok. Ini ada rangka badan. Gelang bahu, gelang selangkah. Wah, saya barusan melihat itu. Oke, sudah ya. Sekarang Ibu akan meminta satu orang untuk menjelaskan mengenai alat gerak dan fungsinya pada manusia sesuai dengan video yang telah dibahas tadi, yang telah ditayangkan. Jadi Ibu akan memakai tongkat ini
kalian akan menyanyi sambil mengoper tongkat ini, dan orang terakhir yang mendapatkan tongkat ini hingga lagu berhenti akan maju ke depan untuk menjelaskan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, lagunya lagu apa? Mau apa? Bagimu negeri bisa? Balon pada 5, Bu. Ya, balon pada 5 ya. Silahkan dimulai dari Husnul. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Hari ini ya, silahkan naik nak, maju ke depan. Baik teman-teman, alat gerak pada manusia itu ada otot untuk bergerak, ada tulang untuk menegakkan tubuh, ada rangka kepala untuk melindungi otak, ada rangka badan untuk membentuk tubuh manusia, dan rangka anggota gerak seperti mata, hidung, telinga, tangan, dan kaki. Ya, bagus sekali ya. Silakan duduk. Baik, jadi benar ya tadi kata temannya itu ada beberapa alat gerak dan fungsinya pada manusia. Salah satunya itu ada tulang dan rangka. Jadi sekarang ibu akan membagi kelompok. Jadi di sebelah kanan saya 1, 2, 3 orang itu kelompok 1, dan 1, 2, 3 di sebelah kiri saya kelompok 2. Jadi silahkan lihat LKPD-nya di bagian kegiatan 2. Di situ ada tugas proyek. Jadi tugas proyek itu akan dimulai dari pukul 9, sekarang pukul 9 ya, sampai pukul 11.00. Adapun langkah-langkah tugas proyek itu ibu tuliskan di papan ya. Ya, ini adalah langkah-langkah dari tugas proyek. Bisa dimengerti? Bisa, Guru. Baik. Jadi sekarang silakan dikerjakan LKPD-nya bersama teman kelompoknya. Silakan bekerja sama. Makasih, Ibu. Menyontek Ibu kelompok sebelah. Jangan begitu ya, Nak. Oke, sudah semua, Nak? Sudah, Guru. Wah, bagus sekali ya. Sekarang siapa yang ingin presentasi kelompok berapa? Saya, Ibu. Ya. Kelompok 2, Bu. Kelompok 2 silahkan maju ke depan untuk presentasi hasil kerjanya. Kamu ikut. Bawa hasil kerjanya, Nak. Ya. Baik teman-teman, ini adalah contoh model sederhana alat gerak yang telah dibuat oleh kelompok 2. Wah, bagus ya. Ya, silahkan duduk. Terima kasih kelompok 2. Oke, baik. Jadi itu tadi adalah salah satu contoh model gerak, model sederhana alat gerak pada manusia. Jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kan? Saya, Bu. Ya, silahkan, Nak. Ibu, ini WC, Bu. Iya, silahkan ke WC. Pertanyaan saya, Bu, tahu Bu, Ya. jika kita bergerak
dari kelenjar keringat Ibu? Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi, kelenjar keringat itu berperan dalam mengatur suhu tubuh saat mengeluarkan keringat. Jadi, saat tubuh mengalami panas atau kelebihan suhu, maka kelenjar keringat akan memproduksi keringat yang menguap dari kulit dan membantu mendinginkan tubuh. Bisa dimengerti, Nak? Bisa Bu. Ya, bagus sekali ya. Sekarang Ibu akan memberikan hadiah untuk kelompok terbaik. Jadi kelompok terbaik adalah kelompok yang berani mempresentasikan hasil kerjanya tadi. Jadi yang berhak mendapatkan hadiah adalah kelompok 2. Sekarang Ibu akan membagikan lembar evaluasi. Ini anak-anak. Jadi lembar evaluasinya ini dikerjakan dengan jujur, jangan menyontek sama temannya ya, dikerjakan sendiri untuk mengetahui apakah kalian mengerti atau tidak pembelajaran kita. Sudah, Nak? Sudah, Bu. Ya, silahkan dikumpul. Oke, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Ya, silakan, Nak. Alat gerak manusia adalah alat gerak pada tubuh manusia yang terlibat dalam melakukan gerakan. Contohnya alat gerak adalah tulang dan sendi. Ya, betul sekali ya. Itu adalah contoh alat gerak. Selain mempelajari alat gerak, kita mempelajari apa hari ini? Pokok pikiran Bu. Ya, benar sekali. Ada yang bisa menyebutkan ulang apa itu pokok pikiran? Saya Bu. Ya, silakan, Nak. Pokok pikiran adalah inti yang ingin disampaikan dalam sebuah teks Ibu. Ya, benar sekali ya. Jadi semuanya sudah mengerti. Hari ini kita telah mempelajari mengenai pokok pikiran dan cara menemukan pokok pikiran, alat gerak manusia, dan sudah membuat model sederhana alat gerak. Jadi semoga anak-anakku dapat memahami materi ini dengan baik dan dapat diulang-ulangi terus materinya supaya paham. Jadi sampai di rumah jangan lupa tugasnya ya, Nak. Iya, Bu. Oke. Jadi anak-anakku di rumah kalian bisa mengamati dan menuliskan apa saja kegiatan manusia yang memanfaatkan kerja alat gerak. Contohnya ya, berlari, memanjat. Bisa? Bisa Bu. Baik, mungkin sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Silakan yang berdoa sebelum belajar. Ya, nah, silakan kembali memimpin teman-temannya untuk berdoa setelah belajar. Baiklah teman-teman, marilah kita bersama-sama membaca doa dimulai. Doa selesai. Sekiannya